Oke, kembali lagi sama Koko di vlog Korea part ke-6 ya. Hari ini adalah breakfast hari pertama di Hotel Travelodge ya. Nah, ini Koko mau breakfast ya, kita lihat ada apa aja nih si breakfastnya ya. Mulai dari mesin kopi tuh, minum ada. Oke, kita mulai dulu dari ambil nasi nih. Ya, ada sosis ya, ada kentang, ada supnya juga ya, ada roti-roti juga, croissant gitu ya, ada mini salad ya, mini salad bar ya, cuma segitu ya untuk si makanannya, nggak banyak. Dan ada mesin kopinya. Tapi di sini pilihannya nggak ada latte, jadi inisiatif buat ngambil susunya di yang di sini ya, yang ada Koko Crunch gitulah. Oke, ini menu Koko. Kita mulai ya, cobain untuk breakfast hari ini. Nah, ini suasana breakfastnya ya. Oke, cobain dulu. Untuk makanan oke aja sih sebenarnya. Kalau dibandingin sama di hotel di Busan, kalian boleh nonton sebelumnya jauh lebih banyak sih ya untuk varian. Mesin kopi juga bagus dan lebih enak ya. Nah, sekarang habis breakfast ya, jam 9 lebih. Hari ini mau ke Gyeongbokgung Palace ya. Kurang tahu ya bacanya gimana, tapi kurang lebih seperti itu ya, Koko nyebutinnya. Jadi ini mau naik bus ke sana. Nah, dekat ya dari hotel, nggak jauh naik busnya. Nah, ini dia udah sampai. Oh, ini tuh buat konser gitu. Konser BTS sih. Nah, ternyata pas sampai itu nggak langsung depannya ya, tapi di dekat stasiunnya ini, ternyata ada konser BTS ya. Tuh persiapan konser BTS untuk besok. Jadi ini udah dipasang untuk bangku, sound system, dan nah ini dia panggungnya akan menghadap ke Gyeongbokgung ya, Palace. Istana negaranya Korea lah gitu ya. Nah, ini dia BTS ya. Cukup kaget karena memang nggak ngikutin ya, cuman wow, kebetulan sekali ya bisa melihat persiapannya. Nah, ini dia ya. Akhirnya sampai juga dengan berjalan kaki dari tadi naik bus ya. Oke, sampai juga ya. Nah, cuman dapat info kalau kesini tuh tiketnya bakal gratis ya kalau pakai baju Korea gitu. Jadi ini mau cari dulu hanbok. Nah, ini nih, rental hanbok, baju tradisionalnya Korea ya. Nah, nggak jauh di sana tuh nanya orang, ternyata di daerah sini tuh kiri kanan pada nyewain hanbok nih. Sekarang pertanyaannya tinggal memilih ya, ke tempat hanbok mana nih. Kalau tadi yang di depan tuh kita lihat penuh ya, jadi coba-coba lihat dulu lah ke dalam. Coba cari yang nggak terlalu banyak ya. Terus juga lihat harga-harganya nih. Tuh 2 jam 15.000, 4 jam ya, tapi 2 jam cukup lah ya, nggak akan lama juga sih kalau dipikir ya. Dan harus cobain juga sih untuk hanboknya, karena sayang ya udah ke sini
Dan foto tuh bagusnya pakai hanboknya gitu ya, di Gyeongbokgung Palace ini. Oke, ini mama aku bingung nyarinya yang mana ya. Akhirnya mau yang depan aja deh gitu ya. Ini kita jalan lagi ya. Tapi ada di lantai 2 gitu. Nah, depannya lagi ya. Nah, ini khas Cliff. Nah, ini dia hanbok rental 15.000 ya. Oke. Sampai juga nih. Begitu datang langsung diarahin nih sama ownernya kayaknya ya. Kelihatan dari baju sama penampilannya keren sih. Baju biasa juga bagus ya, Pak, ya? Banyak pilihan dan macamnya ya. Ini Kompas juga bingung sih mau yang mana ya. Tapi ya cukup yang biasa aja. Jadi kalau tadi di depan tuh 15.000, itu tuh sebenarnya yang biasa aja sih. Kalau mau nambah pernak-pernik aksesorisnya juga, itu ada tambahan-tambahan lagi. Ya gitu. Kalau koko sih kayaknya biasa aja ya. Yang penting udah pakai baju tradisional lah. Nah, ini nih yang standar aja lah. Jadi nggak nambah lagi. Nah, tada, ini dia ya. Nggak ngikutin film kerajaan Korea sih, tapi ya cobain aja ya. Nggak tahu nih cocok atau enggak ya. Tapi biar lebih bagus untuk fotonya. Ternyata ini juga kalau di sini tuh, oh nih ada artis Indonesia ya, Luna Maya. Ternyata di sini juga loh. Pas ditanyain juga ke yang lagi ngerapiin rambut mamaku juga, ternyata dia kenal juga tuh Luna Maya, dia sendiri yang ngerapihin rambutnya juga tuh Luna Maya, jadi tahu. Jadi kita nggak salah pilih ya, ternyata artis juga datang ke sini nih. Nah, buat cewek banyak pilihan-pilihan aksesoris dan mau di makeup rambutnya kayak gimana gitu ya. Kalau mau aku tuh nggak di makeup tapi rambutnya aja ya, ada diikat lah gitu sama ditambah aksesoris. Nah, ini papaku ya, mamaku udah beres, tinggal nunggu mamaku. Ternyata dikasih topi juga. Beres sewa, sekarang mau ke tempelnya. Nah, ini ya dikasih topi ternyata ya, udah include topi, nggak perlu nambah lagi. Dari sini tinggal jalan tuh di depan, udah masuk. Nah, ini nih ke Gyeongbokgung Palace, udah langsung masuk. Gitu, tinggal jalan aja nih. Oke, saatnya masuk ya ke Gyeongbokgung Palace. Nah, sekilas ini tuh dibangun tahun 1395 ya, saat kota Seoul ini dijadikan ibu kota sama dinasti Joseon ya. Gitu. Nah, si Gyeongbokgung ini tuh anggap aja kita sebut istana negaranya ya. Jadi istana negaranya ini umurnya udah kurang lebih 600 tahun. Sekarang mau masuk ke tempelnya ya. Wow, banyak orang nih. Nah, ini karena Koko sama keluarga udah pakai hanbok ya, jadi masuknya gratis. Nah, yang seru buat dilihat kalau kesini tuh ada ganti jaga kerajaan ya. Jadi ada atraksi gratis tiap jam. Orang-orang pakai hanbok dan pura-pura jadi prajurit kerajaan. Atau nih nanti kalau beruntung kita bisa lihat ya. Kemudian juga di sini ada Museum Nasional Korea juga ya, gratis.
Nah, jadi di sini tuh Raja-Raja Joseon tinggal, tempat mengatur negara dan menerima tamu kerajaan selama kurang lebih 200 tahun ya. Ada gerbang besar ya tadi di depan, terus juga ada aula utama buat upacara kerajaan. Nah, fakta menariknya juga istana negara ini tuh pernah hancur dan dibangun ulang ya. Jadi kurang lebih tuh kebakar waktu invasi Jepang ya tahun 1592. Terus ya udah aja dibiarin hancur sekitar 270 tahun. Kemudian baru pada tahun 1990 udah mulai direstorasi ya. Nah, tiket masuknya pun di sini tuh kurang lebih 3.000 Korean won ya. Tapi gratis tadi ya kalau pakai hanbok. Nah, ini adalah salah satu destinasi nomor 1 ya di Seoul. Jadi kalau ke Korea wajib ke sini sih. Dan ternyata tuh kalau ke sini tuh jangan siang-siang ya, karena panas ya. Ini udah siang ternyata koko ya. Tapi walaupun panas juga tetap si udaranya dingin ya. Kalau lihat derajat juga dingin gitu. Nggak kayak di Bandung ya, 20 derajat. Jadi walaupun panas gini bukan 20 derajat guys. Masih 10-an lah, 10 derajat ini kalau nggak salah ya. Nah, ini banyak foto bagusnya nih. Bagus sekali sih. Jadi ke Korea tuh bukan tentang soal K-pop doang, tapi memang kalau ngulik sejarah ataupun tempat-tempat istananya juga bagus ya untuk foto gitu. Dan ini tuh hal yang nggak dipunyain sama negara Indonesia nih. Jadi kalau sebagai pengunjung negara Indonesia tuh sangat senang ya bisa berkunjung ke sini. Sangat bagus dan unik gitu ya. Nah, setelah berfoto-foto, balik lagi ya ke tempat hanbok rental. Kemudian di sekitar hanbok rental tuh ada tempat fotobox. Jadi sebentar nyobain ke fotobox ya, karena udah pakai hanbok juga ya. Masih pengen foto-foto. Nah, ini hasilnya nih ya. Dan ternyata dapat videonya juga tuh. Selain foto, video gitulah. Nah, ini di sini ya ada 2 ruangan, tempat fotonya juga. Itu dekat nyewa rental. Ternyata nama rental hanbok koko tuh namanya In Korea ya. Tuh nggak jauh depannya. Nah, ini In Korea. Ada di lantai 3 ya. Salah satu tempat Luna Maya juga pakai di situ ternyata ya. Oke, setelah ngembaliin perut lapar nih. Jadi mau nyobain makan, tapi katanya papa bosen ya, pengen nyobain makanan Vietnam namanya Po. Nah, ini makannya ke bawah ya. Jadi kayak ke bawah tanah. Tuh turun tangga ya. Wah, ternyata rame yang makan ya. Jadi kita cobain aja, siapa tahu enak gitu ya. Ada bendera Vietnamnya juga. Nah, menunya juga oke nih, ada bahasa Inggrisnya ya. Menu digital. Tinggal dipilih-pilih aja gitu. Nah, ini ada nasi goreng juga ya. Pesan. Ini ada ponya, si supnya ya. Dan ternyata karena di Korea ya makanan Vietnam ini tetap dikasih kimchi-nya gitu. Nah, ini kimchi yang kuning lah gitu ya, asem-asem. Untuk makanannya oke sih, enak juga ya. Ini nyobain si nasi gorengnya. Si nasi goreng juga oke,
ada bau-bau asapnya gitu, jadi kayak makanan restoran Chinese gitulah gitu ya, enak juga gitu. Biar nggak bosan juga nih makan Korea, diselingin juga sama makan Vietnam gitu ya. Nah, nyobain si ponya juga, kuahnya oke ya, kaldunya ada gitu ya, dagingnya juga empuk, enak makannya pas panas-panas. Ini pakai jaket ya koko di bawah karena dingin juga gitu ya, walaupun udara di luar tuh, cuaca di luar sinar mataharinya terik juga, jadi panas dan dingin gitu ya, makanya tetap pakai jaket walaupun di bawah juga tetap dingin. Untuk makanannya enak ya, jadi rekomen juga biar nggak bosen ya makan Korea gitu, diselingin makan Vietnam dulu gitu, nanti makan Korea lagi ya. Nah, untuk tempatnya nggak gitu besar, bersembunyi di bawah, boleh cobain. Nah, oke, setelah makan ini mau lanjut lagi ya, kira-kira bakal kemana nih. Tetap ikutin Koko ya, masih bakal explore di daerah Seoul, bukan Busan ya, di daerah Seoul. Jangan lupa subscribe dan terus ikutin ya gitu. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.